Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, kita akan coba untuk mengerjakan tugas satu, yaitu pengenalan server. Nah, di sini pastikan kita sudah mengunduh ini ya, link unduhnya, mengunduh ISO image atau CD ya, CD image, Ubuntu Legacy Server versi 20.04. Nah, ini linknya ya. Nah, di sini saya udah download tadi. Oke. Nah, kemudian disiapkan juga untuk VirtualBox atau VMware. Saya juga udah punya. Oke, kita coba untuk install dulu ya. Kita install Ubuntu server ya. Kita buat baru Ubuntu server. Kita taruh di local disk aja nggak apa. Kemudian klik lanjut. Ini kita kasih RAM-nya 1500. Lanjut. Kita buat hard disk virtual baru. Tipenya VDI. Kemudian dialokasikan secara dinamik supaya mengikuti ukuran dari hasil instalasinya, jadi nggak fixed. Kemudian di sini kita kasih 10 GB cukup ya kalau udah dibuat. Kemudian untuk kita ke pengaturan ya, kemudian sistem di bagian prosesor saya buat 2 supaya agak lebih cepat. Terus di penyimpanan, nah ini kita tambahin disknya atau ISO nya, tadi cari di folder download. Nah ini kemudian di open. Kalau udah di jaringan, ini mau saya buat 2. Jadi untuk yang adaptor 1 itu dia bridge ke LAN internet ya. Kemudian adaptor 2 terhubung ke host only adapter. Nah, ini supaya antara host dan guest atau Windows 10 ini bisa terhubung ke Ubuntu server. Oke, udah kita klik oke. Kalau udah kita mulai. Baik, kita lakukan ya prosesnya. Di sini kita pilih yang bahasa Inggris. Kemudian kita install Ubuntu server. Pilih bahasa Inggris. Kemudian untuk lokasinya kita pilih Indonesia ya. Other, kemudian Asia dan Indonesia. Kemudian untuk konfigur lokalnya kita pilih unit status. Nah, untuk keyboard kita deteksi secara default ya. Kemudian pilih yes. Misalkan kita apa itu? Oh, misalkan kita ketik Y. W. Nah, kalau udah benar yes. Oke, tadi pas pemilihan keyboardnya kita pilih no ya. Nah, terus kita pilih yang English use. Kemudian untuk ini pilih English juga. Oke, silakan ditunggu sampai dengan proses selesai. Baik, untuk primary jaringan ya. Di sini saya pilih yang baik di sini saya pilih yang NP0S3, yaitu pada jaringan adaptor bridge tadi ya. Bridge. Kemudian enter. Sini kita dapetin IP secara otomatis.
Untuk hostname-nya di sini kita isi aja Ubuntu. Kemudian untuk nama user ya, berikutnya itu nama user. Sini isi aja nama pribadi ya. Kemudian klik enter. Nama user untuk akun sama aja. Kemudian passwordnya kita ketik, pastikan sama ya. Kemudian untuk konfigurasi waktu, ini sesuai dengan lokasi kita. Saya pilih Western. Tahap berikutnya yaitu partisi ya, partisi hard disk. Oke, di sini kita pilih yang terpandu ya, pilih yang atas. Kalau misalkan mau pilih yang LVM, itu boleh. Cuma kalau di awal kita pilih yang terpandu, gunakan use enter disk. Ini kita enter. Jadi di sini nanti kita langsung dibuat beberapa partisi, kayak ada ini ya, ada untuk root sama untuk swap biasanya. Kalau udah pilih yes. Baik, untuk proses install sistemnya kita tunggu aja sampai dengan selesai. Baik, di sini kita belum punya HTTP proxy ya. Itu katanya boleh dikosongin aja. Kalau udah kita continue. Baik, di sini kita ditanya untuk konfigurasi Taxel. Nah, ini jadi untuk kalau misalkan nih untuk update-nya biasanya itu defaultnya dari Ubuntu. Nah, cuma kalau misalkan kita mau install Taxel ini, itu ibarat kayak backupan cadangan untuk backup dari server yang mirror gitu. Nah, kalau di sini kayaknya saya pilih enggak aja. Nah, di sini kayaknya untuk server-server itu installnya manual ya. Berarti di continue aja langsung. Atau mungkin open SSH supaya bisa di remote menggunakan putih atau remote lainnya. Nah, itu cukup deh, kita continue aja. Ini menurut pribadi saya ya. Cuma kalau misalkan teman-teman ada opsi lain ya silahkan. Tahap berikutnya adalah instalasi grup bootloader ya, untuk melakukan proses boot pada sistem operasi Linux. Nah, di sini kita pilih aja untuk installnya yes ya. Nah, dia udah jalan untuk running group install di directory /dev/sda. Baik, untuk proses instalasi sudah selesai, kita klik continue untuk restart. Baik, kita coba login ya, pakai tadi user yang udah kita buat. Kita udah login tapi sebagai user biasa ya. Oke, untuk instalasi itu udah selesai, sampai sini aja. Nah, ini hasil tadi kita untuk install RAM itu 1,4 GB. Kemudian untuk kita cek
partisinya. Nah ini ada untuk disknya itu SDA ya, SDA nya totalnya itu 10 giga, kemudian untuk setengah giga untuk boot yang tipenya EV, kemudian untuk rootnya itu ukurannya 9,5 giga. Coba kita masukin LSDLK, kita masukin ke spek spek add misalnya .txt, kita buka. Nah ini ya. Oke. Udah, untuk instalasi sampai sini dulu.